Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang video dari Pak Idrus Romli. Ya, coba lihat video yang satu ini. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram, nggak boleh. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Ya, jadi kata Pak Idrus Romli, haram hukumnya menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Salafi Wahabi. Karena itu bukan lembaga pendidikan milik ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau diibaratkan makanan, ya, itu Wahabi itu bukan makanan yang halal, makanan yang haram. Jadi nggak boleh. Padahal kalau kita lihat ya, dunia pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Wahabi itu nggak ada yang seperti Aswaja, yang isinya jogetan, acara apa-apa joget, bahkan perempuan juga yang disuruh joget, dipamerkan ya, bentuk bokongnya dipamerkan. Ya, kemarin sudah kita tampilkan ya video-video, ada 2 video kemarin ya. 2 video, ada acara haflah akhirus sanah di lembaga pendidikan yang jelas bukan Wahabi itu. Itu bisa dipastikan lembaga pendidikan orang-orang yang mengaku aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, jogetan. Dan ternyata setelah kami ya melihat-lihat scrolling di medsos, ternyata banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang melakukan hal yang seperti itu. Di acara yang katanya akhirus sanah, itu santriwati disuruh joget pakai celana ketat, bokongnya kelihatan, dan itu jelas dilakukan di hadapan guru-gurunya. Lah, jadi lembaga pendidikan
Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Pak Idrus Romli itu yang seperti itu. Sementara kalau lembaga pendidikan yang nggak melakukan seperti itu, ya lembaga pendidikan Wahabi. Padahal kalau kita nih ya, yang disebut Wahabi, menganggap justru hal-hal yang dilakukan oleh pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Pak Idrus Romli itu, justru itu melakukan keharaman. Ya, karena apa? Ya, mengajarkan kepada anak tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki malu. Sementara malu itu cabang dari keimanan. Ya, coba, itu kan ngajarkan nggak punya malu. Perempuan yang sudah beranjak dewasa, ya, memperlihatkan lekuk tubuhnya di hadapan khalayak. Apa nggak mengajarkan nggak punya malu namanya? Ya. Sementara kalau lembaga pendidikan yang disebut Salafi Wahabi, justru mereka membuat lembaga pendidikan untuk mewujudkan visi dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, mengajarkan anak-anak muda itu supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam bab tauhid. Ya, bagaimana mereka memiliki tauhid yang benar. Ya, bagaimana kemudian mereka bisa beribadah dengan benar. Ya, intinya tauhid. Kalau tauhidnya nggak benar, ibadahnya bisa dipastikan nggak benar. Coba lihat saja lah, kalau ada orang yang tauhidnya morat-marit, ibadahnya pasti morat-marit, muamalahnya pasti morat-marit. Karena pondasi, akidah itu pondasi. Kalau pondasinya bagus, bangunan yang tumbuh di atasnya itu bisa dikatakan bangunan yang kokoh, yang kuat, yang bagus. Ya. Tapi kalau pondasinya buruk, bangunan yang berdiri di atasnya nggak bisa disebut bangunan yang bagus. Meskipun bagus dalam bentuknya saja. Tapi secara hakikatnya itu bangunan yang rapuh, nggak kuat, nggak kokoh. Karena pondasinya pondasi yang buruk. Ya, mungkin kena goncangan dikit, ambruk, sudah selesai. Ya. Kalau lembaga pendidikan Wahabi itu justru mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana pendidikan para nabi terdahulu terhadap anak-anak. Bagaimana pendidikan orang-orang soleh terdahulu terhadap para pemuda. Ya. Ingat, di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Luqman. Ketika memberikan pendidikan kepada anaknya, apa yang dia berikan? Pendidikan tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Diajarkan. Ya, pemuda itu memang masa-masa mereka jaya-jayanya. Mereka itu masa-masa, ya katakanlah masa hebat-hebatnya. Kalau mereka mampu menghabiskan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan jaminan nanti di hari akhir. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ada golongan-golongan yang nantinya di hari kiamat itu akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan, di mana pada hari itu nggak ada perlindungan, nggak ada naungan kecuali perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sementara kalau seperti itu tadi, apa tumbuh di atas ketaatan? Wong jelas itu maksiat. Memamerkan bentuk tubuh perempuan. Ya sementara kita tahu perempuan itu harus pandai-pandai menjaga diri. Menjaga diri, jangan sampai ya, fitnah wanita itu besar. Jangan sampai orang itu ya terbangunkan syahwatnya karena melihat perempuan yang memang sengaja memamerkan bentuk tubuhnya, auratnya. Laki-laki yang normal melihat ya perempuan-perempuan, apalagi ya anak-anak remaja yang kemudian pakai pakaian-pakaian ketat yang seperti itu. Laki-laki yang normal nggak mungkin dia nggak akan pikirannya liar, nggak mungkin. Makanya kita lihat ya, setiap terjadi kasus-kasus asusila di pondok pesantren itu pasti terjadi di Aswaja. Karena apa? Karena memang mereka terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Syahwat itu sudah ya, makanan sehari-hari. Kalau kita lihat justru majelis-majelis mereka banyak sekali yang isinya jogetan, laki-laki perempuan campur baur, bahkan ada yang pakai biduan, bahkan sampai nyawer-nyawer, naudzubillah min dzalik. Ya karena memang dari muda, dari anak-anak sudah dididik seperti itu, nggak punya malu, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya, coba lihat video tadi, itu dari kecil artinya sudah dari muda dididik nggak punya adab, nggak punya akhlak. Sementara kalau kita lihat para nabi, ya orang-orang soleh terdahulu, ketika mendidik anak-anak, mendidik pemuda, mereka didik, mereka tanamkan tauhid yang benar, mereka tanamkan bagaimana akidah yang benar. Ya bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika
Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika masih kecil, ya kira-kira berumur 10 tahun. Nabi Muhammad SAW menanamkan tauhid kepada Ibnu Abbas. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah, ya. Fa idza sa'ala fas'alillah. Ya, au kama qol, ya. Kalau engkau itu meminta, minta sama Allah. Engkau minta pertolongan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan tauhid yang benar. Ya, ditanamkan tauhid yang benar. Supaya apa? Nantinya ketika mereka tumbuh dewasa, tua dan sebagainya, melahirkan orang-orang yang memiliki akidah yang benar sehingga ibadah dan muamalahnya benar. Tapi kalau mudahnya dididik seperti itu ya tuanya alamat. Kalau nanti punya pesantren ya wallahu alam lah. Ya, kalau kita ya yang sehat dan waras, ya. Jelas memilih pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang nggak mengajarkan yang seperti itu. Karena itu, ya kalau belajar di lembaga pendidikan yang seperti itu ya anak nanti nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya malu. Ya, selamat berpikir.